Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zimo Roger BK, channel yang istimewa dan luar biasa. Oke rekan-rekan semua, sekarang saya sedang melakukan perjalanan dari Yaro ke Wanggar dan juga kota Nabire ya, untuk mengirim sampel yang kemarin sudah kita ambil untuk pemantauan lingkungan. Oke, kita ikuti bersama ya. Mari. Oke kawan, jumpa lagi bersama Zippo Roger BK. Oke, kami sedang menuju ke kota Nabire ya, Nabire kota rekan-rekan. Ini kami dari Yaro ya, dari Yaro menuju Wanggar dan juga Nabire. Jadi inilah perjalanan kami setelah kemarin kita melakukan beberapa pemantauan lingkungan dan juga melakukan analisis sampling ya, baik itu air bersih ya kan, baik itu udara ambien ya kan, noise atau kebisingan ya kan, air permukaan atau air sungai, dan juga di ini ya, di muara-muara ya kan, yang menjurus ke laut kawan-kawan semua. Jadi kita juga ambil beberapa sampel air lautnya. Ini kami bersama tim menuju ke bandara ya, untuk mengirimkan sampel yang sudah kami ambil selama beberapa hari ini rekan-rekan. Nah, Nabire ini sungguh sangat luar biasa loh rekan-rekan semua. Kita sambil ini ya, bincang-bincang terkait Nabire. Jadi Nabire itu demikian disebut sekarang ya. Jadi suatu wilayah pemerintahan kabupaten yang terhampar di seputaran leher burung pulau Papua ya. Dalam perkembangannya, Nabire telah melampaui fase-fase sebelum masuknya pemerintahan Belanda, zaman pemerintahan Belanda dan zaman pemerintahan Republik Indonesia hingga saat ini. Paparan mengenai sejarah pemerintahan Kabupaten Nabire ini bukan merupakan suatu tulisan yang sudah sempurna, sehingga masih perlu dikaji dan disempurnakan bersama-sama. Kita ke asal-usul dari arti Nabire yuk kawan-kawan. Jadi sebelum mengulas sejarah singkat Kabupaten Nabire, maka terlebih dahulu akan disampaikan uraian secara singkat tentang asal-usul dari arti Nabire ya. Jadi ini dari beberapa sumber atau versi kawan-kawan. Nah, uraian mengenai cerita asal-usul dari arti Nabire ini bukanlah untuk dipertentangkan, tetapi merupakan wacana untuk dibahas secara bersama, sehingga nantinya bisa diketahui asal-usul dari arti Nabire yang sebenarnya. Jadi ada beberapa versi ya rekan-rekan semua. Ada dari versi suku Wate, terus versi suku Yerisiam, versi suku Hegure ya, itu ada beberapa juga dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi menurut versi dari Wate, berdasarkan cerita dari suku Wate, bahwa kata Nabire berasal dari kata Nawi. Pada zaman dahulu dihubungkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrik, terutama di sepanjang kali Nabire. Lama-kelamaan kata Nawi yang mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi Nabire. Suku Wate yang terdiri dari 5 suku ya, yaitu Warai, Nomei, Raiki, Tawamoni, dan Wai
yang menggunakan satu bahasa, terdiri dari 6 kampung dan 3 distrik. Pada tahun 1958, Konsten Warai yang menjabat sebagai kepala kampung Oyehe menyerahkan tempat atau lokasi kepada pemerintah. Nah, untuk versi suku Yere Siam, jadi Nabire itu berasal dari kata Navire yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navire muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakannya pesta pendamaian ganti daerah antara suku Uighur dan juga Yere Siam. Pengucapan Navire kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk memberi nama daerah ini oleh bupati pertama, yaitu Bapak AKBP Dr. Andes Suryo Tanojo SH ya. Versi lain suku ini bahwa Nabire berasal dari Nawiyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya, dan Nabire menjadi sepi. Lambat laun penyebutannya Nawiyere menjadi Nabire. Nah, sedangkan dari versi suku Uighur, dua versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu hijau, pohon enau hutan, pohon nibun, dan jenis pohon palem lainnya. Akibat adanya hubungan atau komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama-kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, Nabire dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ini dan pembangunan saat ini merupakan kependekan dari kata N nyaman, A aman, B bersih, I indah, R ramah, E elo, yang mengandung makna bahwa Nabire adalah nyaman, aman, bersih, indah, ramah, dan elo. Nah, tersebut merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan membutuhkan keterlibatan semua lapisan kawan-kawan ya. Jadi semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya. Seperti itu rekan-rekan. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Nabire terletak di kawasan Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua. Ya, sekarang adalah Provinsi Papua Tengah ya, baru-baru saja, dan Samudra Pasifik yang berada di 3 lempengan bumi sehingga mengakibatkan rawan akan terjadinya bencana gempa bumi. Jadi secara geografis berada di bujur barat 13433 13615. Untuk lintang utaranya adalah 2 derajat 28 3 derajat 56 lintang selatan. Batas Kabupaten Nabire sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiai, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wondama dan juga Kabupaten Kaimana. Untuk luas wilayah secara administrasi pada tahun 2012, luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 12.075 km persegi.
dan panjang garis pantainya adalah 473 km persegi serta luas lautan 914,56,96 hektar. Untuk lebih jelas, luas wilayah Kabupaten Nabire terbagi menjadi 15 distrik, 72 kampung dan 9 kelurahan ya, yang seperti ini ya kawan-kawan. Uapa, Yaur, Teluk Umar, Wanggar, Nabire Barat, Nabire, Teluk Kini, Napan, Makini, Wapoga, Siriwo, Yaro, Dipa, Menou, dan Mora. Untuk kondisi fisik wilayah, berdasarkan perbedaan geomorfologis, wilayah Kabupaten Nabire dapat dikelompokkan menjadi 3 zona argolosistem, yaitu yang pertama adalah zona dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 600 dpl, zona ketinggian sedang kurang lebih 600 sampai 1500 dpl, dan zona dataran tinggi yaitu di atas 1500 dpl. Untuk iklim, wilayah Kabupaten Nabire ini beriklim tropis basah dengan curah hujan hampir merata sepanjang tahun. Hal ini dipengaruhi oleh suhu udara dengan ketinggian wilayah Kabupaten Nabire yang terletak pada setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut. Nah, itu mengalami penurunan rata-rata 0,60 derajat Celcius ya, akibat topografi yang bervariasi di dataran tinggi. Maka suhu udara di Kabupaten Nabire berkisar antara 20 derajat Celcius sampai kurang lebih 32 derajat Celcius ya, dengan suhu maksimum adalah 34 derajat Celcius. Untuk curah hujan sendiri di Kabupaten Nabire ini hampir terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, cuaca di Kabupaten Nabire di bagian utara pada umumnya dipengaruhi oleh daerah pantai yang menghadap pegunungan, sehingga angin lokal sangat dominan. Akibatnya, Nabire bagian utara atau di kota Nabire tidak ada musim atau hampir setiap bulan terjadi hujan yang rata-rata 18 hari hujan. Sedangkan di bagian selatan sesekali dapat dilihat curah hujannya itu kurang lebih rata-ratanya adalah dari Januari sampai Desember itu 330,7. Untuk hari hujannya adalah 15,8 dan curah hujannya adalah 72,5. Oke rekan-rekan, ini sebentar lagi kita sampai di tempat kargo untuk pengiriman sampel ke lab di Jakarta ya rekan-rekan semua. Nah ini sebentar lagi kita sampai. Oke, kita belok. Langsung saja. Iya itu mundur aja. Kawan-kawan semua, kita udah sampai di tempat packing kargo ya di Nabire. Kita akan menurunkan barang-barang dan nanti rencana akan dikirim lewat kargo ya, yang sampel-sampel yang kemarin kita ambil di beberapa titik pemantauan rekan-rekan semua.
Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan bersama. Salam Lestari, Zippo, Roger BK. Wassalam.